Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah terlintas di dalam batin kita? Sebelum nama kita dipanggil di dunia. Sebelum tubuh ini dibentuk dengan sempurna. Sebelum ayah dan ibu dipertemukan oleh takdir. Di manakah hakikat diri kita berada? Pertanyaan ini sering datang tanpa diundang. Ia muncul bukan di tengah keramaian, melainkan saat manusia terdiam. Saat malam sunyi, saat dunia berhenti berbicara, dan hanya batin yang tersisa. Pertanyaan ini bukan sekadar renungan filsafat, bukan pula permainan pikiran. Ia adalah pintu menuju rahasia terdalam tentang asal-usul ruh, tentang sebuah alam yang pernah kita huni, namun kini terlupakan. Disinilah perjalanan ini dimulai, bukan perjalanan keluar diri, melainkan perjalanan ke dalam. Sebuah panggilan lama, dari alam yang tidak lagi kita ingat, namun masih kita rasakan. Ada kegelisahan dalam diri manusia, yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tidak bisa disembuhkan oleh harta, dan tidak bisa dipadamkan oleh pujian dunia. Manusia bisa memiliki segalanya, keluarga, kedudukan, kekayaan, bahkan pengaruh. Namun tetap saja, di balik semua itu, ada ruang kosong di dada, yang tidak terisi. Kegelisahan itu sering disalahpahami. Ia dianggap kelemahan, dianggap kurang bersyukur, dianggap kurang hiburan. Padahal dalam tasawuf, kegelisahan semacam ini justru bukan tanda kehancuran, melainkan tanda panggilan. Ia muncul saat manusia berhenti berlari, saat malam menyingkap kesunyian, saat dada terasa kosong, padahal hidup tampak lengkap di mata dunia. Dalam pandangan tasawuf, kegelisahan ini bukan penyakit jiwa, melainkan isyarat halus, bahwa ruh sedang mengingat sesuatu yang sangat lama, sesuatu yang pernah ia saksikan, sesuatu yang pernah ia alami, sebelum dunia ada dalam kesadarannya, sebelum manusia mengenal waktu, ruang, dan bentuk. Ruh telah lebih dahulu ada, sebagai ciptaan Allah yang mulia. Ia tidak diciptakan dari tanah, tidak terikat oleh materi, tidak mengenal batas sebagaimana jasad. Roh hadir dalam kesadaran murni, tanpa identitas duniawi, tanpa nama, tanpa peran sosial. Yang ada hanyalah pengenalan, ketundukan, dan kedekatan kepada Allah, yang begitu utuh dan jujur. Manusia sering mengira dirinya baru ada saat lahir ke dunia, padahal keberadaan kita telah dimulai jauh sebelum itu. Ada fase kesadaran yang tidak tercatat oleh sejarah manusia, tidak diingat oleh ingatan duniawi, namun meninggalkan jejak yang sangat dalam di lubuk ruh. Jejak itulah yang sesekali muncul dalam bentuk kerinduan tanpa sebab, dalam rasa ingin mendekat kepada Allah, tanpa tahu mengapa, dalam getaran halus, saat nama Allah disebut, dan dalam air mata, yang jatuh begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Semua itu bukan kebetulan, bukan pula emosi semata. Itu adalah gema dari alam yang pernah menjadi rumah ruh. Manusia modern sering mencoba menenangkan kegelisahan ini, dengan memperbanyak aktivitas, dengan hiburan, dengan pencapaian. Namun semakin dikejar, semakin jauh rasa itu pergi, karena yang dicari oleh ruh, bukan kesenangan, melainkan pengenalan, bukan kepemilikan, melainkan kedekatan. Bab ini bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu semata, bukan untuk membanggakan pengetahuan rohani. Bab ini adalah undangan untuk bangun, untuk menyadari bahwa manusia bukan sekadar tubuh yang hidup di dunia, melainkan ruh yang sedang menjalani perjalanan pulang. Dan perjalanan ini tidak bisa dipahami selama manusia hanya sibuk menatap keluar. Ia baru terbuka saat manusia berani berhenti, menyimak kegelisahannya, dan bertanya dengan jujur ke dalam diri,
Siapakah aku sebelum dunia mengenalku? Dari sinilah pintu makrifat mulai terbuka. Bukan dengan jawaban cepat, tetapi dengan kesadaran yang perlahan tumbuh. Dan dari sinilah, kita melangkah ke bagian berikutnya, untuk mengenal hakikat ruh, sebagai ciptaan Allah yang mulia. Untuk memahami siapa diri kita sebenarnya, kita harus melangkah lebih dalam, melewati lapisan tubuh, pikiran, dan identitas duniawi. Karena hakikat manusia bukanlah apa yang terlihat oleh mata, melainkan apa yang menghidupkan tubuh itu sendiri. Itulah ruh. Dalam pandangan Islam dan tasawuf, ruh bukanlah bagian dari tubuh, dan bukan pula hasil dari proses biologis. Ia bukan produk genetik, bukan pula hasil perkembangan sel. Ruh adalah ciptaan Allah, yang ditiupkan ke dalam jasad, sebagai amanah ilahi. Ketika jasad manusia masih berupa unsur-unsur tanah, belum bernyawa, belum memiliki kesadaran, ruh telah lebih dahulu ada, sebagai entitas hidup, dalam kesadaran. Inilah sebabnya, mengapa nilai manusia tidak diukur dari bentuk tubuhnya, warna kulitnya, atau kecerdasannya, melainkan dari ruh yang menghidupkannya. Tanpa ruh, manusia hanyalah jasad kosong, yang bergerak tanpa arah dan makna. Ia bisa berjalan, berbicara, bahkan berpikir, namun tidak benar-benar hidup. Dalam pengertian rohani, dalam pandangan tasawuf, ruh digambarkan sebagai cahaya. Bukan cahaya fisik, melainkan kesadaran halus, yang berasal dari perintah Allah. Ruh bukanlah zat Allah, bukan bagian dari ketuhanan, tetapi ciptaan yang sangat halus dan tinggi derajatnya. Ia diciptakan dengan potensi besar, potensi untuk mengenal Allah, mencintainya, dan berserah diri kepadanya. Dengan kesadaran penuh, potensi inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Hewan hidup dengan naluri, malaikat hidup dengan ketaatan, manusia hidup dengan pilihan, dan pusat dari pilihan itu adalah ruh. Allah berfirman bahwa ruh termasuk urusannya. Ini menunjukkan satu hal penting. Hakikat ruh tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh akal manusia. Manusia boleh mempelajari tanda-tandanya, boleh merasakan getarannya, boleh menyadari pengaruhnya dalam kehidupan batin. Namun manusia tidak akan mampu mengurainya secara utuh dengan logika semata. Keterbatasan akal inilah yang sering membuat manusia keliru. Ia mengira dirinya hanya sebatas tubuh dan pikiran. Ia mengukur dirinya dari apa yang bisa dihitung, dinilai, dan diakui oleh dunia. Padahal bagian terdalam dari dirinya tidak bisa disentuh oleh ukuran dunia. Ruh memiliki fitrah untuk kembali kepada sumbernya. Ia tidak pernah merasa cukup dengan dunia, karena dunia bukan tempat asalnya. Ketika manusia terlalu larut dalam urusan dunia, mengejar kepuasan jasad dan pengakuan sosial, ruh menjadi tertekan. Bukan karena dunia itu salah, tetapi karena ruh kehilangan ruang untuk bernapas. Dari sinilah muncul rasa gelisah, hampa, dan lelah yang tidak bisa dijelaskan oleh kesuksesan materi. Berbeda dengan nafsu yang selalu menuntut dan ingin dipuaskan, ruh justru menjadi tenang saat hidup disederhanakan. Ruh tidak membutuhkan banyak. Ia tidak meminta kemewahan. Ia hanya membutuhkan satu hal, kedekatan dengan Allah. Ketika manusia memperbanyak zikir, menyucikan niat, dan menenangkan batin, ruh mulai kembali bersinar. Seakan-akan ia mengingat kembali jati dirinya yang sejati. Ruh juga memiliki kemampuan untuk menerima cahaya petunjuk. Ia adalah pusat kepekaan spiritual manusia.
Saat hati bersih, ruh menjadi jernih, dan kebenaran mudah diterima, tanpa paksaan. Namun saat hati dipenuhi kesombongan, cinta dunia, dan keakuan, ruh menjadi tertutup, bukan karena kebenaran hilang, tetapi karena cahaya tidak lagi sampai ke dalamnya. Memahami hakikat ruh, bukan untuk menjadikan diri merasa istimewa, bukan pula untuk merasa lebih suci dari orang lain. Justru pemahaman ini melahirkan kesadaran tentang amanah besar yang sedang kita pikul. Ruh diturunkan ke dunia, bukan untuk tenggelam dalam kelalaian, melainkan untuk menjalani perjalanan kesadaran. Siapa yang menjaga ruhnya dengan zikir dan keikhlasan, sesungguhnya ia sedang memuliakan ciptaan Allah yang paling berharga dalam dirinya. Dan dari pemahaman tentang hakikat ruh inilah, kita akan melangkah ke asal mula kesadaran manusia, menuju alam arwah, tempat ruh pertama kali mengenal Allah, tanpa hijab dan tanpa jarak. Sebelum manusia mengenal dunia, sebelum ada tangisan kelahiran, sebelum mata melihat cahaya bumi, kesadaran manusia telah lebih dahulu hidup di sebuah alam yang tidak terlihat oleh mata jasad. Di sanalah ruh berada, dalam keadaan sadar, tanpa perantara tubuh, tanpa batas ruang, dan tanpa ikatan waktu. Alam itu dikenal sebagai alam arwah. Alam arwah bukan dunia sebagaimana yang kita pahami. Ia bukan pula surga, dan bukan neraka. Ia adalah dimensi kesadaran, tempat ruh hidup, dalam kejernihan dan ketenangan. Di alam arwah, kesadaran manusia belum dibentuk oleh pengalaman dunia, belum dibebani ingatan, trauma, ambisi, atau ketakutan kehilangan. Kesadaran ini bukan hasil belajar, bukan pula hasil pengalaman bertahap. Ia adalah kesadaran fitri yang langsung dianugerahkan oleh Allah kepada setiap ruh. Di sana tidak ada kebingungan tentang tujuan hidup, tidak ada pertanyaan tentang makna keberadaan, karena makna itu sendiri hadir dalam kesadaran ruh. Ruh tidak sibuk bertanya siapa dirinya, karena ia telah mengenal Tuhannya. Dan ketika seseorang mengenal Tuhannya, ia tidak lagi terpecah oleh pertanyaan tentang dirinya sendiri. Inilah keadaan paling jujur dari diri manusia, keadaan sebelum tertutup oleh lapisan-lapisan dunia. Di alam arwah, tidak ada ambisi, tidak ada kecemasan, tidak ada rasa takut kehilangan. Karena ruh belum terpisah dari sumbernya, yaitu Allah. Keberadaan Allah tidak dipikirkan, tidak diperdebatkan, dan tidak dipertanyakan. Ia disadari, sebagaimana cahaya disadari oleh mata, bukan melalui konsep, tetapi melalui kehadiran. Kesadaran ruh di alam arwah juga tidak terikat oleh waktu. Tidak ada masa lalu dan masa depan, sebagaimana yang dikenal di dunia. Yang ada hanyalah kehadiran, kesadaran yang utuh, tanpa tergesa, tanpa menunggu, dan tanpa takut tertinggal. Keadaan inilah yang menjadikan ruh berada dalam ketenangan yang sangat dalam, ketenangan yang kelak dirindukan manusia, tanpa ia sadari asalnya. Kesadaran di alam arwah bersifat personal, namun juga kolektif. Setiap ruh mengenal Allah secara langsung, namun tidak terpisah satu sama lain oleh ego dan perbandingan. Tidak ada perantara kata, suara, atau bentuk. Pengenalan itu hadir sebagai kepastian batin yang tidak membutuhkan penjelasan. Inilah sebabnya mengapa tauhid sebenarnya bukan hal asing bagi manusia. Tauhid bukan sesuatu yang sepenuhnya baru saat diajarkan di dunia.
Ia adalah sesuatu yang pernah disaksikan langsung oleh ruh. Ketika manusia di dunia mendengar seruan tauhid, sebagian hatinya bergetar, sebagian merasa akrab, sebagian merasa seakan mengingat sesuatu yang lama terlupakan. Rasa akrab itu bukan kebetulan. Ia adalah pantulan dari kesadaran awal. Di alam arwah, ruh sedang merespons panggilan yang pernah ia kenal dengan sangat baik. Namun tidak semua manusia merasakan getaran yang sama. Perbedaan kondisi batin manusia di dunia sangat dipengaruhi oleh seberapa tebal hijab yang menutupi ruhnya, kesibukan dunia, cinta berlebihan pada nafsu, dan keterikatan terhadap pencapaian lahiriah, membuat sebagian ruh tenggelam dalam lupa. Akibatnya, seruan kebenaran terasa asing, bahkan mengganggu, bukan karena kebenaran itu jauh, melainkan karena ruh sedang tertutup. Alam arwah adalah awal perjalanan, bukan tujuan akhir. Namun tanpa memahami awal ini, manusia akan kehilangan arah dalam menjalani kehidupan dunia. Ia akan mengira bahwa dunia adalah segalanya, bahwa kesuksesan lahiriah adalah tujuan akhir, bahwa kegelisahan batin adalah gangguan yang harus dihilangkan. Padahal kegelisahan itu seringkali adalah panggilan dari ruh yang mengingat keadaan asalnya. Dengan menyadari bahwa kesadaran kita pernah hidup sebelum dunia, manusia diajak untuk tidak terjebak pada ilusi dunia semata. Hidup tidak lagi dipandang sebagai ajang menumpuk dan memiliki, melainkan sebagai perjalanan untuk mengingat kembali, mengingat siapa diri kita sebenarnya, mengingat dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Dan dari pemahaman tentang alam arwah inilah, kita akan sampai pada satu peristiwa agung yang menentukan arah seluruh perjalanan manusia. Sebuah perjanjian suci antara ruh dan Allah yang pernah disaksikan oleh setiap jiwa sebelum ia dilahirkan ke dunia. Di alam arwah, sebelum manusia mengenal dunia, sebelum ada tubuh, nama, dan peran, pernah terjadi sebuah peristiwa yang sangat agung dan menentukan arah seluruh perjalanan manusia. Peristiwa ini bukan sekadar kisah simbolik, bukan pula cerita metafora. Ia adalah pengalaman kesadaran yang nyata bagi setiap ruh. Inilah peristiwa ketika Allah menghadirkan dirinya kepada seluruh ruh dan menanamkan tauhid langsung ke dalam kesadaran mereka. Tanpa perantara apapun, Allah bertanya kepada seluruh ruh dengan sebuah pertanyaan yang mengguncang seluruh wujud mereka. Bukankah aku Tuhanmu? Pertanyaan ini bukan untuk mencari jawaban. Allah Maha mengetahui. Ia tidak membutuhkan pengakuan dari ciptaannya. Pertanyaan ini adalah peneguhan kesadaran ruh tentang siapa Tuhannya. Sebelum ia memasuki dunia ujian, pada saat itu, tidak ada keraguan. Tidak ada penolakan, dan tidak ada kebingungan. Seluruh ruh menjawab dengan satu jawaban yang sama, penuh kepastian dan ketundukan. Engkau adalah Tuhan kami. Jawaban ini bukan diucapkan dengan lisan, bukan pula dengan suara. Ia hadir sebagai kesadaran total, kesadaran yang tidak mengenal alternatif lain. Kesadaran yang tidak terbelah oleh ego dan keakuan. Inilah perjanjian rohani yang sangat dalam, yang kelak dikenal sebagai perjanjian awal antara manusia dan Tuhannya. Perjanjian ini meninggalkan jejak
yang sangat kuat di dalam ruh manusia. Meskipun setelah lahir ke dunia, manusia melupakan peristiwa tersebut. Bekasnya tidak pernah hilang. Ia tersimpan dalam fitrah, dalam suara hati, yang selalu cenderung kepada kebenaran, dalam dorongan batin, untuk mencari Allah, meskipun tidak selalu disadari. Inilah sebabnya, mengapa manusia, dimanapun ia dilahirkan, dalam kondisi apapun ia tumbuh, tetap memiliki kecenderungan untuk bertanya tentang Tuhan. Pertanyaan tentang siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur, dan kepada siapa manusia akan kembali, bukanlah hasil pengaruh lingkungan semata. Pertanyaan itu adalah gema dari Perjanjian Agung yang pernah disaksikan oleh Ruh. Ketika manusia di dunia mengingkari Allah, sesungguhnya yang terjadi bukanlah ketidaktahuan mutlak. Yang terjadi adalah penutupan kesadaran, nafsu, kesombongan, dan cinta dunia menutupi suara fitrah, sehingga perjanjian itu seolah-olah terlupakan. Namun di kedalaman ruh, kesaksian tersebut tetap ada. Ia tidak hancur, ia tidak lenyap, ia hanya tertutup, dan ia akan muncul kembali saat hijab mulai tersingkap, saat manusia terdiam, saat dunia tidak lagi memuaskan, saat hati mulai jujur dengan kegelisahannya sendiri. Perjanjian agung ini menjadi dasar keadilan Allah terhadap manusia. Manusia tidak dimintai pertanggungjawaban tanpa bekal. Setiap ruh telah diberi pengenalan awal tentang Tuhannya, maka kehidupan dunia sejatinya bukan pencarian dari nol, melainkan pengingatan kembali. Hidup adalah kesempatan untuk menepati perjanjian yang pernah diikrarkan. Ketika manusia memilih tauhid di tengah godaan syirik, kejujuran di tengah kepalsuan, dan penghambaan di tengah keakuan dunia, sesungguhnya ia sedang menepati janji yang pernah ia ucapkan di alam arwah. Inilah kehormatan, sekaligus tanggung jawab ruh sebagai hamba. Dunia bukan sekadar tempat hidup, ia adalah ruang pembuktian. Setiap pilihan hidup adalah jawaban atas pertanyaan agung yang pernah diajukan Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Dan setiap kali manusia mendekat kepada Allah dengan sadar, sesungguhnya ia sedang menjawab kembali, Engkau adalah Tuhan kami. Perjanjian ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk membebani. Ia adalah bukti bahwa hubungan manusia dan Allah bukan hubungan asing. Ia adalah hubungan lama yang pernah sangat dekat, lalu tertutup oleh dunia, dan kini menunggu untuk disadari kembali. Namun setelah perjanjian itu, ruh tidak langsung kembali kepada Allah. Ia diturunkan ke dunia, disatukan dengan jasad, dan disitulah bab baru dimulai. Bab tentang lupa, bab tentang hijab, bab tentang perjalanan panjang yang harus ditempuh dalam kesadaran dan pilihan. Dan itulah yang akan kita pahami dalam bagian berikutnya. Mengapa ruh melupakan alam asalnya setelah lahir ke dunia? Setelah perjanjian agung itu terjadi, ruh tidak kembali menetap dalam kesadaran tanpa batas. Ia diturunkan ke dunia dan disatukan dengan jasad. Disinilah perubahan besar terjadi dalam cara kesadaran bekerja. Ruh yang sebelumnya hidup tanpa perantara, kini harus beroperasi melalui tubuh fisik, panca indera, dan sistem saraf. Kesadaran yang dahulu lapang, kini melewati lorong-lorong sempit yang dibatasi oleh materi dan waktu. Sejak saat itu, ingatan tentang alam arwah mulai tertutup, bukan dihapus,
bukan dihilangkan, tetapi diselimuti. Lupa terhadap alam arwah bukanlah hukuman. Ia adalah bagian dari hikmah Allah dalam menciptakan kehidupan dunia. Jika manusia mengingat kehidupan sebelumnya secara utuh, maka ujian dunia akan kehilangan maknanya. Keimanan tidak lagi lahir dari pilihan sadar, melainkan dari ingatan paksa. Karena itulah, lupa menjadi selimut, agar manusia benar-benar diuji dengan kehendak bebasnya. Jasad memiliki kebutuhan, nafsu memiliki dorongan, dan dunia menawarkan kenikmatan. Semua ini menjadi lapisan demi lapisan yang menutupi kesadaran ruh. Semakin manusia tenggelam dalam pemuasan jasad dan keinginan nafsu, semakin jauh ruh dari ruang aslinya. Bukan karena ruh pergi, tetapi karena ia tidak lagi diberi ruang untuk hadir. Dari sinilah muncul kondisi aneh yang banyak dialami manusia modern. Manusia merasa hidup, tetapi tidak benar-benar hadir. Bergerak, tetapi tidak merasa dekat dengan dirinya sendiri. Ia sibuk menjalani hari, namun batinnya terasa jang. Meski lupa, ruh tidak pernah benar-benar terputus dari asalnya. Allah tidak membiarkan manusia kehilangan arah sepenuhnya. Ia meninggalkan tanda-tanda agar manusia bisa kembali mengingat. Tanda itu hadir dalam bentuk rasa gelisah saat jauh dari zikir, rasa damai saat mendekat kepada Allah, dan keguncangan batin saat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Semua itu bukan sekadar emosi. Ia adalah bahasa halus dari ruh. Tangisan bayi saat lahir juga bukan sekadar refleks fisik. Dalam pandangan rohani, itu adalah simbol perpisahan. Perpisahan dari alam yang tenang menuju dunia yang penuh ujian dan keterbatasan. Ruh memasuki fase baru, di mana ia harus belajar kembali mengenal Tuhannya, bukan lagi melalui penyaksian langsung, melainkan melalui kesadaran, usaha, dan pilihan. Seiring bertambahnya usia, manusia diajarkan berbagai hal tentang dunia, cara bertahan hidup, cara bersaing, cara mendapatkan pengakuan. Namun seringkali, manusia tidak diajarkan tentang hakikat dirinya sendiri. Akibatnya, manusia tumbuh cerdas secara intelektual, namun asing terhadap ruhnya. Ia mengenal banyak hal di luar, tetapi tidak mengenal apa yang hidup di dalam dirinya. Inilah yang menyebabkan banyak orang merasa kehilangan arah, meski secara lahiriah tampak berhasil. Lupa terhadap alam arwah sejatinya bukan akhir, melainkan undangan. Undangan untuk mencari, undangan untuk bertanya, undangan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara yang lebih dalam. Dunia bukan tempat untuk mengingat secara otomatis. Ia adalah tempat untuk berusaha sadar. Setiap zikir adalah langkah kecil untuk menyingkap hijab. Setiap keheningan adalah celah bagi ruh untuk bernapas. Dan setiap kepasrahan adalah cara bagi ruh untuk kembali mendekat kepada asalnya. Hijab-hijab itu tidak selalu berupa dosa besar. Seringkali, ia hadir dalam bentuk kesibukan berlebihan, ambisi yang tidak pernah selesai, dan cinta dunia yang tidak disadari. Semua ini tidak terasa sebagai hijab, karena ia tampak wajar di mata dunia. Namun di mata ruh, ia adalah jarak. Jarak yang membuat manusia merasa lelah, tanpa sebab yang jelas. Semakin manusia menumpuk jarak itu, semakin berat kegelisahan yang ia rasakan. Bukan karena hidupnya buruk,
Tetapi karena ruhnya terlalu lama tidak pulang ke dalam. Namun rahmat Allah selalu lebih luas daripada kelupaan manusia. Selama masih ada kegelisahan, selama masih ada kerinduan, selama hati masih bertanya, pintu untuk kembali tidak pernah tertutup. Lupa bukan kutukan, ia adalah ujian. Dan di balik ujian lupa itu, tersimpan undangan halus untuk mulai mengingat dengan kesadaran, mengingat dengan pilihan, dan mengingat dengan cinta. Dan dari sinilah kita akan memahami mengapa kegelisahan batin bukan musuh, melainkan panggilan ruh. Itulah yang akan kita renungi pada bagian berikutnya. Setelah memahami bahwa lupa dan hijab membuat ruh terasa jauh, maka pertanyaan yang muncul bukan lagi mengapa, melainkan bagaimana kembali. Bagaimana manusia yang telah lama tenggelam dalam dunia bisa mengingat asalnya kembali? Jawabannya tidak terletak pada penambahan pengetahuan, melainkan pada pengembalian kesadaran. Disinilah zikir menemukan tempatnya. Zikir bukan sekadar pengulangan lafaz suci. Ia adalah jembatan antara kesadaran jasad dan kesadaran ruh. Ketika lisan menyebut nama Allah dan hati ikut hadir, maka sesuatu di dalam diri mulai terbangun. Bukan emosi, bukan sugesti, tetapi ingatan yang sangat dalam. Ruh tidak perlu diajari siapa Tuhannya. Ia hanya perlu diingatkan. Zikir bekerja bukan dengan logika, melainkan dengan penyelarasan. Nama Allah yang diucapkan bukan sekadar suara, tetapi getaran yang selaras dengan fitrah ruh. Karena sejak awal, ruh diciptakan dalam keadaan mengenal. Setiap kali nama Allah disebut dengan kesadaran, lapisan lupa itu menjadi lebih tipis. Bukan karena hijab dipaksa runtuh, melainkan karena ruh diberi ruang untuk muncul. Zikir yang sejati tidak selalu keras, tidak selalu panjang, tidak selalu terlihat. Ia bisa hadir dalam napas yang disadari, dalam langkah yang tenang, dan dalam diam yang penuh hadir. Zikir adalah keadaan di mana hati tidak terpisah dari Allah. Meski tubuh sedang berada di dunia, pada tahap awal, zikir sering terasa berat. Pikiran melompat-lompat, hati belum tenang, dan dunia terus menyela. Ini bukan kegagalan. Ini adalah proses penyesuaian kesadaran. Selama ini, kesadaran terbiasa bergerak keluar. Zikir mengajaknya kembali ke dalam. Dan setiap kali kesadaran ditarik kembali ke Allah, ego merasa terganggu. Karena ego hidup dari keterpisahan. Namun semakin zikir dilanjutkan, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kelembutan, perlahan pusat hidup bergeser dari aku menuju dia. Inilah kebangkitan ruh. Kebangkitan ruh tidak ditandai dengan pengalaman luar biasa, melainkan dengan perubahan rasa. Dunia masih sama, masalah masih ada, ujian masih datang, namun batin tidak lagi tenggelam bersamanya. Ada jarak yang sehat antara peristiwa dan reaksi. Ada keheningan di tengah hiruk-pikuk. Dan disitulah ruh mulai memimpin. Zikir yang hidup akan mengubah cara manusia melihat dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa sebagai pusat segalanya. Ia mulai menyadari bahwa hidup ini sedang dijalani oleh Allah melalui dirinya. Kesadaran ini tidak membuat manusia pasif, justru membuatnya tenang, karena beban tidak lagi ditanggung sendiri. Zikir juga mengikis ketergantungan pada sebab. Manusia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap bergerak,
namun hatinya tidak menggantungkan hasil pada dunia. Inilah makna tawakal yang hidup, bukan menyerah, melainkan berserah. Ketika zikir telah turun dari lisan ke hati, dan dari hati ke hidup, ruh tidak lagi merasa asing. Ia merasa pulang. Dimanapun tubuh berada, inilah keadaan di mana jarak itu mulai lenyap. Bukan karena manusia mencapai sesuatu, melainkan karena ia berhenti terpisah. Zikir sejati tidak mengangkat manusia ke langit, tetapi menurunkan langit ke dalam hati. Pada titik ini, manusia tidak lagi bertanya, "Di mana Allah?" Karena setiap tarikan napas telah menjadi jawaban. Setiap kesadaran telah menjadi perjumpaan. Dan setiap hidup telah menjadi zikir itu sendiri. Namun perjalanan tidak berhenti di sini. Zikir adalah pintu, bukan tujuan akhir. Ia membuka kesadaran menuju keadaan yang lebih dalam. Keadaan di mana hidup tidak lagi dijalani untuk mencari Allah, melainkan bersama Allah. Dan dari sinilah kita akan sampai pada penutup makrifat, bukan sebagai akhir, melainkan sebagai permulaan baru. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang pergi sejauh apa manusia mencari. Ia tentang kembali sejauh apa manusia menyadari. Ruh tidak pernah benar-benar meninggalkan Allah. Yang terjadi hanyalah kesadaran manusia yang teralihkan. Maka kepulangan ruh bukanlah perjalanan ruang, melainkan perjalanan sadar. Bukan langkah kaki, melainkan kehadiran hati. Ketika zikir telah menjadi napas, ketika keheningan telah menjadi rumah, dan ketika hidup tidak lagi ditanggung sendirian, disitulah ruh mulai pulang. Pulang tanpa berpindah tempat. Pulang tanpa meninggalkan dunia. Karena dunia tidak pernah menjadi penghalang, selama ia tidak dijadikan tujuan. Kesadaran inilah yang membedakan pelarian spiritual dengan kepulangan sejati. Kepulangan ruh tidak membuat manusia meninggalkan peran hidupnya. Ia tetap menjadi ayah, ibu, pekerja, dan anggota masyarakat. Namun semua peran itu tidak lagi menjadi identitas utama. Identitas sejatinya telah kembali ke asal. Seorang hamba yang sedang berjalan bersama Tuhannya. Pada titik ini, doa tidak lagi dipenuhi dengan kegelisahan meminta. Doa menjadi percakapan. Bukan karena kebutuhan telah hilang, melainkan karena kepercayaan telah hadir. Manusia mulai memahami bahwa Allah tidak perlu diyakinkan. Yang perlu diserahkan hanyalah diri. Inilah kepasrahan yang lahir dari kesadaran, bukan dari keputusasaan. Beban hidup masih ada, namun tidak lagi menekan batin. Masalah datang, namun tidak menguasai hati, karena ruh telah menemukan tempat berpijaknya kembali. Tempat di mana segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Kepulangan ruh juga melahirkan cara pandang baru terhadap dunia. Dunia tidak lagi dilihat sebagai musuh spiritual, melainkan sebagai ladang amanah. Segala yang datang dipahami sebagai titipan. Segala yang pergi diterima sebagai pengembalian. Tidak ada lagi keterikatan yang mencengkeram, karena yang dicintai telah berada di tempat tertinggi. Cinta kepada Allah tidak menghapus cinta kepada makhluk, justru menyucikannya. Karena cinta itu tidak lagi menuntut balasan. Ia hadir sebagai rahmat, bukan sebagai kepemilikan. Pada fase ini, manusia mulai hidup tanpa banyak perlawanan batin. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia selaras. Ia tidak lagi melawan takdir,
karena ia telah memahami bahwa dirinya berada di dalam kehendak-Nya. Dan dari sinilah lahir ketenangan yang tidak tergantung keadaan. Bukan tenang karena semuanya baik, tetapi tenang meski tidak semua baik. Inilah tanda bahwa ruh tidak lagi terpisah. Kepulangan ruh bukan peristiwa spektakuler. Ia tidak selalu disertai air mata, cahaya, atau pengalaman luar biasa. Seringkali, ia hadir dalam kesederhanaan, dalam menerima hari apa adanya, dalam bekerja tanpa keluh, dalam bersyukur tanpa alasan khusus. Inilah kepulangan yang paling nyata, karena ia tidak mengguncang dunia, tetapi menenangkan hati. Pada titik ini, manusia tidak lagi sibuk mencari makna hidup, karena hidup itu sendiri telah menjadi makna. Setiap tarikan napas adalah pengingat, setiap langkah adalah ibadah, dan setiap diam adalah perjumpaan. Inilah keadaan di mana hidup tidak lagi terasa terpisah antara dunia dan akhirat, karena keduanya telah dipersatukan dalam kesadaran. Dan ketika suatu hari jasad harus kembali ke tanah, ruh tidak lagi merasa asing, karena ia telah pulang jauh sebelum kematian. Inilah tujuan sejati dari seluruh perjalanan ini. Bukan untuk menjadi suci, bukan untuk menjadi tinggi, bukan untuk menjadi istimewa, tetapi untuk menjadi hadir. Hadir bersama Allah dalam setiap keadaan. Dan itulah kepulangan ruh yang sesungguhnya, tanpa jarak, tanpa hijab, dengan kesadaran. Dan pada akhirnya, tidak ada perjalanan yang benar-benar terpisah. Yang ada hanyalah kesadaran yang sempat tertutup. Ruh tidak pernah meninggalkan Allah. Ia hanya diuji untuk mengingat kembali. Jika hari ini hati terasa gelisah, bukan karena hidup kehilangan makna, melainkan karena ruh sedang rindu kepada asalnya. Jika dunia terasa berat, bukan karena beban terlalu besar, melainkan karena hati lupa tempat bersandar, maka berhentilah sejenak, tarik nafas dengan sadar, dan kembalikan perhatian kepada Dia yang sejak awal menghidupkan kita. Tidak perlu menjadi siapa-siapa, tidak perlu membuktikan apa-apa, cukup hadir di hadapan Allah dengan hati yang jujur dan tunduk, karena setiap zikir adalah langkah pulang, setiap keheningan adalah pintu kesadaran, dan setiap kepasrahan adalah pengakuan bahwa kita hanyalah hamba. Semoga Allah membimbing ruh kita untuk kembali kepadanya dengan kesadaran, ketenangan, dan cinta yang tulus. Semoga kita dipertemukan kembali dengannya tanpa rasa asing, tanpa kegelisahan, dan tanpa penyesalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.